Hai, selamat datang di podcast Sahabat Evika UPN Veteran Jakarta. Ini merupakan episode kedua dari podcast series yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Kita masih akan membahas terkait dengan reformasi birokrasi dan juga zona integritas yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Lalu, apakah zona integritas ini akan berdampak pada layanan dosen-dosen kita? Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Ketua Reformasi Birokrasi UPN Veteran Jakarta, ada Ibu Desak Nyoman Siti, SKP Mars PhD. Halo Ibu. Halo juga Mbak Mila. Terima kasih. Dan juga ada dosen senior dari Fakultas Ilmu Komputer, yaitu Ibu Erli Krisnanik, Eskom MM. Halo Ibu. Halo Mbak Mila. Sangat cantik-cantik sekali ya ibu-ibu kita pada siang hari ini. Baik, mari kita bahas bagaimana pengimplementasian zona integritas di Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Semoga diskusi pada podcast kali ini akan memberikan banyak inspirasi bagi kita semua terkait pentingnya zona integritas di kampus tercinta. Nah, sahabat podcast FIK, karena di sini sudah ada Ibu Desak, langsung saja kita bertanya kepada beliau. Nah Ibu, sekarang kan zona integritas merupakan bagian penting nih dari sebuah perubahan, terutama tata kelola dan juga layanan. Menurut Ibu, apakah zona integritas itu sendiri akan memberikan dampak pada layanan dosen, terutama di Fakultas Ilmu Komputer nih Bu? Silahkan. Terima kasih Mbak Mila, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kita tahu bahwa reformasi birokrasi ini tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada stakeholder, mahasiswa, dosen, dan lainnya. Nah, zona integritas itu apakah berdampak kepada dosen? Menurut saya iya Mbak, sangat berdampak. Kenapa? Karena kita tahu di pendidikan ini komponennya ada 3. Ada institusinya, ada mahasiswanya, ada dosennya. Ya, jadi dosen di sini memegang peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena dosen yang membentuk mahasiswa dari nol masuk ke sini sampai dia memiliki kompetensi yang dipersyaratkan pada saat dia lulus. Nah, itu semua dosen yang berperan, Mbak. Ya, jadi oleh karena itu maka di sini dosen merupakan komponen utama di dalam implementasi zona integritas di unit kerja. Ya, supaya kita bisa memberikan layanan terbaik kepada stakeholder, utamanya mahasiswa, Mbak. Baik. Nah, menurut Ibu apakah harapan dari zona integritas bagi dosen-dosen di Fakultas Ilmu Komputer nih? Ya, sebagai, pelaksana, sebagai komponen utama di dalam pendidikan, tentu dosen-dosen mengharapkan supaya, beliau-beliau bisa mengimplementasikan konsep yang sudah dibuat, kebijakan yang dibuat oleh institusi pendidikan untuk mahasiswa, apakah itu dalam pembelajaran, apakah itu dalam ekstrakurikuler. Nah, tentu sebagai pelaksana, dosen ingin supaya difasilitasi baik itu sarana prasarana maupun metode yang tepat dan alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat mahasiswa dan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, Mbak. Begitu, Mbak. Baik. Nah, tuntutan dosen itu cukup luar biasa sekali ya, Bu, ya, banyaknya. Nah, tadi kan dari persepsi dari, Bu Desak nih, sedangkan gimana nih dari Bu Erli sebagai dosen senior dari Fakultas Ilmu Komputer nih? Menurut Ibu bagaimana tuntutan perubahan ini, dari zona integritas? Nah, terima kasih Mbak Mila. Jadi kalau tadi saya sudah pendapat ya dengan Ibu Desak ya terkait dengan bagaimana, dosen itu harus memiliki integritas dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya zona integritas itu bukan sebuah konsep perubahan gitu ya, namun proses yang memang harus dilakukan oleh, sebuah institusi atau organisasi, terutama di sini adalah di perguruan tinggi. Jadi, di sini, ketika kita bicara sasaran utama dari perubahan yang bersama-sama harus kita lakukan dan harus kita ketahui itu adalah yang pertama, bagaimana kita mewujudkan ya, birokrasi yang bersih dan, akuntabel. Jadi memang, kita dituntut untuk transparansi di sini, terhadap setiap aktivitas yang dilakukan, kita sebagai dosen ya. Jadi kita sebagai dosen, kemudian kita juga mungkin, bisa sebagai, pengelola institusi yang ada di dalam, Fakultas Ilmu Komputer di sini gitu ya. Jadi, kita harus transparan, bersih ya, dan informatif terutama.
Kemudian yang kedua di sini disampaikan juga bahwa birokrasi itu juga harus capable gitu ya. Kemudian yang ketiga, birokrasi pun juga harus bisa memberikan pelayanan publik yang prima dan berkualitas. Nah, ketika kita bicara pelayanan publik yang berkualitas ini, kita jadi harus bisa menunjukkan gitu ya, bagaimana kita mulai dari proses awal, menyambut sampai kita menerima, kemudian kita akhirnya bisa menyelesaikan semua proses itu harus dilakukan secara, optimal dan, orang-orang yang nanti kita layani pun juga merasa senang gitu ya, tanpa ada apa namanya, beban atau kekesalan gitu ya mereka selama mereka dilayani kok misalkan, "Ah, kok layanan di sini tidak baik," gitu ya. Padahal kalau kita bicara zona integritas itu semua tuh harus sudah bisa dilakukan dengan enjoy. Jadi mereka mendapatkan kenikmatan, mendapatkan layanan dari Fakultas Ilmu Komputer. Nah, kemudian kalau kita sebagai dosen pun juga harus bisa, mengikuti perkembangan gitu ya. Jadi jangan lagi kita bicara, pembelajaran lampau, tapi kita juga harus bisa mengikuti perubahan. Perubahan itu terjadi mengikuti transformasi yang tadinya kita mungkin yang tadinya kita manual, kemudian sekarang harus bicara digitalisasi. Ya, semua itu harus diikuti oleh, kita sebagai dosen di sini. Jadi kita memang harus mempersiapkan diri. Jadi ketika kita berhadapan dengan generasi zilenial saat ini pun juga kita harus bisa mengetahui kebutuhannya mereka itu seperti apa gitu ya. Jadi jangan lagi kita menawarkan sesuatu pembelajaran yang, old fashion gitu. Jadi kita memang harus mengikuti, paradigma perubahan itu. Seperti yang, filosofi yang disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantoro gitu ya, disampaikan bahwa, eee ajarkanlah muridmu itu gitu ya, sesuai dengan zamannya. Jadi jangan lagi mengajarkan mereka itu dengan zamannya kita, karena nggak pastinya tidak akan nyambung gitu ya. Mungkin itu, Mbak Mira. Betul ya, kita harus selalu mengikuti perubahan tanpa Iya, zona mohon maaf, tanpa zona integritas pun kita harus, Harus sebagai dosen aktif. harus selalu iya, mengikuti betul. perubahan-perubahan yang ada. Tadi kata Bu Erli, dosen harus enjoy sehingga mahasiswanya juga akan enjoy Enjoy, gitu ya. betul. Nah, luar biasa sekali nih Bu Erli dan juga Bu Desak. Quote kita hari ini adalah perubahan gitu. Ya. Jadi kita harus Betul. mengikuti, perubahan itu kemana akan berlanjut. Lalu ketika seorang dosen nih ingin melakukan sebuah transformasi, tentunya dosen tersebut harus banyak belajar, meningkatkan kompetensi, meningkatkan profesionalitas, didukung oleh prasarana dan, sarana yang Betul, memadai juga tadi iya. kata Bu Desak ya, dan banyak lagi. Nah, menurut Bu Desak, apakah pemenuhan kebutuhan ini menjadi prioritas bagi kampus kita jika kita melihat sudut pandang dari zona integritas? Ya, baik Mbak. Nah ini sesuatu yang sangat baik untuk kita diskusikan. Jadi sekarang kita UPN Veterans Jakarta ini, sedang ada dalam proses untuk berubah. Ya, jadi, kita tahu kita mulai dari status kita sebagai negeri, sekarang sudah berangkat terus memperbaiki, meningkatkan seluruhnya, ya, dari kualitas pembelajaran, dukungan institusi untuk perubahan sarana prasarana, gedung, proses pembelajaran, pemenuhan kebutuhan dosen, baik itu dari sisi pembelajaran, dari sisi kompetensi dosen, maupun dari sisi mahasiswa. Jadi ini sangat sejalan dengan, apa yang diharapkan dari reformasi birokrasi dan diimplementasikan melalui zona integritas. Jadi sudah ada langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan dan itu sekarang kita sudah sejalan dengan UPN, apa yang, UPN sekarang sudah, terapkan. Namun demikian, di dalam zona integritas ini memang kita masih berproses, mungkin belum sepenuhnya itu sudah tercapai, kita berproses, ya jadi dengan, apa namanya, dengan langkah-langkah yang sudah benar sesuai arahan dari, reformasi birokrasi transformasi ini, jadi kita sudah menuju ke situ, ya. Jadi kelihatannya kita sudah ada, on the track begitu, Mbak. Baik, jadi saat ini UPN sudah on the track ya Ya. dalam melaksanakan, tadi zona integritas ya. Nah, luar biasa sekali nih hubungan antara sebab akibat dari sebuah perubahan yang Ibu Desak sampaikan tadi. Nah, Bu Eli, apa yang menjadi harapan Ibu nih sebagai dosen senior di Fakultas Ilmu Komputer Senior. dengan, iya ya sudah senior ya Bu ya, eee, dengan adanya implementasi zona integritas di Fakultas Ilmu Komputer? Iya. Terima kasih, Mbak Mira.
Jadi memang, dengan adanya zona integritas di sini, terus terang, dosen itu sudah sedikit banyak gitu ya, mendapatkan dampaknya ya, impact-nya dari, aktivitas ini. Karena apa? Di sini, akhirnya kita karena, titik berat dari zona integritas itu adalah perubahan, transformasi, dan, kita juga harus bisa memberikan layanan prima, dosen itu menjadi salah satu yang perlu dilayani gitu. Jadi tadi disampaikan sarana prasarana penunjang dosen untuk memberikan pembelajaran pun juga, sudah mulai Perbaiki disediakan, gitu ya. diperbaiki gitu ya. Yang semula tadinya kita, saya pengalaman dari zaman dulu ya, karena tadi dikatakan dosen senior jadi tahu dari pakai HP proyektor ya Ibu Iya ya, betul. proyektor kemudian LCD gitu ya, Ya, kemudian sekarang, akhirnya, bisa menggunakan podcast. 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 Nah itu termasuk, salah satu transformasi, Iya, untuk mendukung proses pembelajaran yang kita, lakukan saat ini gitu ya. Kemudian tidak hanya itu saja ya, yang tadinya semula mungkin dosen itu memberikan pembelajarannya itu masih sifatnya ceramah gitu ya, teacher center learning, tapi sekarang itu sudah tuntutannya tidak seperti itu lagi. Sekarang tuntutannya itu adalah student center learning dan bahkan, banyak main di project based dan case based. Nah, itu menuntut gitu ya, dosen itu harus learn more ya, terus belajar, belajar terus, sehingga nanti mahasiswa yang diajarkannya pun juga merasa, "Oh, dosen ini, pengetahuannya, nambah update update terus," ya, gitu. Jadi gitu. tidak, pembelajaran yang lampau saja yang diajari, tapi dia juga mengikuti perkembangan sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, itu yang memang apalagi sekarang ya, mahasiswa kita itu termasuk mahasiswa yang, seleksinya itu masuk 10 Iya, besar Iya, Ibu ya, merupakan termasuk, kampus perguruan tinggi yang masuk dalam 10 besar dalam, UTBK ya, SBMPTN dan sebagainya. Nah, ini menjadi, tantangan ya. iya, iya. seperti Pekerjaan itu ya. rumah untuk Iya, Fakultas Ilmu Komputer ya, betul Ya. betul, dan juga bahwa UPN. betul. Jadi, nah alhamdulillah pimpinan kami dalam rangka untuk itu pun juga kita sudah dukung dengan program kerja untuk mendukung supaya dosen tetap terupdate knowledge-nya, mahasiswa juga mendapatkan manfaat dari, program-program yang kita siapkan, seperti itu. Jadi Fakultas Ilmu Komputer ini dan juga UPN ini sudah mulai banyak, terlihat ya perubahan, perbaikan baik, sarana prasarana terutama bagi dosen sudah sangat terasa ya Bu. Contohnya hari ini kita ada podcast gitu ya Iya, karena untuk mengikuti perubahan-perubahan, yang terjadi juga di masyarakat gitu betul. sehingga mahasiswa kita merasakan bahwa, UPN ini sudah tidak jadul lagi tapi Mhm. mengikuti, perubahan yang ada. Iya. Wow, sangat luar biasa sekali diskusi kita pada, siang hari ini ya, Bu, ya. Tapi sayangnya kita sudah akan, menuju ke akhir acara pada Iya. siang hari ini. Nah, kita juga tahu bahwa bagaimana menyerahkan sebuah kebutuhan generasi yang berbeda itu cukup sulit, tetapi dengan adanya zona integritas kita berusaha untuk, perbedaan itu tidak terlalu menjadi Iya, kendala gitu Iya. ya. betul, Nah, Mbak. baik langsung saja mungkin kita dengarkan closing statement nih dari Ibu Desak terkait, acara kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Mbak Mila. Ini satu acara yang sangat bagus ya. Jadi ini bagian dari zona integritas dalam rangka kita transformasi. Ya, jadi melalui podcast ini kita bisa berbincang berbincang banyak hal ya terkait dengan pembelajaran, terkait dengan reformasi, terkait dengan kualitas pelayanan. Nah, ini adalah satu konsep yang sangat baik yang sekarang kita harus terus kembangkan ini. Karena apa? Karena melalui ini kita bisa melaksanakan sosialisasi sesuai dengan eranya, Mbak. Ya, jadi orang-orang sekarang kan lebih suka mendengarkan, ya melihat dalam bentuk, short video, dalam bentuk, podcast gitu. Ya ini sudah mengikuti perkembangan begitu, Mbak. Dan ini moga-moga terus dikembangkan supaya kita bisa, menjangkau untuk hal-hal yang lebih luas dan bisa sering-sering ya Mbak, diadakan ya dengan komponen-komponen di antara kita. Bisa dosen, bisa mahasiswa, bisa tendik, nanti sekali waktu dengan pimpinan gitu ya. Baik, Nah mungkin terima itu Mbak, kasih Ibu. ya. Baik, bagaimana untuk, Bu Eli nih closing statement terkait dengan diskusi kita pada siang hari Oke, ini? terima kasih. Sangat menarik ya yang jelas ya.
Jadi memang sebenarnya banyak sekali gitu ya hal-hal yang bisa kita sampaikan di kegiatan Ya. ini ya Ibu ya, karena tidak terasa tadi ya, perasaan baru sebentar gitu ya, tapi tiba-tiba udah diminta closing gitu ya. Jadi Ya. memang, apa ya, dengan zona integritas ini ya memang, kami dari sisi dosen gitu ya itu, sangat apa namanya, memiliki ini ya, mendapatkan insight yang sangat banyak sekali, yang sangat bermanfaat gitu ya. Karena di sini pun juga kami dituntut bagaimana kami bisa, berkomunikasi dengan mahasiswa itu menjadi jauh lebih baik gitu ya, di mana mahasiswa pun juga, ada tuntutan-tuntutan yang harus mereka ikuti melalui peraturan-peraturan, begitu juga dengan dosen. Jadi kita transparansi semuanya, mulai dari proses awal, perkuliahan dimulai sampai dengan, proses perkuliahan itu selesai dan sebagainya itu semua, sudah difasilitasi dan diberikan layanan oleh institusi secara, apa namanya, optimal ya dengan adanya aplikasi-aplikasi yang digunakan. Nah selain itu juga, dosen pun juga ketika dia membutuhkan, apa namanya, informasi atau membutuhkan layanan dari, fakultas itu pun juga sudah terlayani dengan baik ya dengan adanya, unit-unit layanan terpadu yang ada di tingkat universitas maupun yang diintegrasikan dengan, tingkat fakultas gitu ya. Nah, zona integritas ini pun juga, kami sangat senang gitu ya dengan adanya ini kita coba sinergi antara dosen, mahasiswa, dan pengelola gitu ya. Karena di sini kita dituntut untuk bisa, saling berbagi ya, kemudian, di sini kita memang sama-sama harus melakukan perubahan. Perubahan menjadi yang lebih baik lagi, seperti itu. Baik, Terima terima kasih. kasih. Luar biasa sekali ya closing statement dari ibu kita, pada siang hari ini terkait dengan sebuah perubahan. Nah, zona integritas merupakan perubahan yang membutuhkan komitmen yang Ya. tinggi dari semua sektoral organisasi, terutama komitmen pimpinan. Salah satu dari zona integritas sesuai dengan pembahasan kita yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Harapan kita semua yaitu Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta mampu mewujudkan zona integritas yang memberikan layanan berkualitas bagi mahasiswanya melalui dosennya yang bertransformasi secara agil di era perubahan zaman seperti saat ini ya. Jadi tadi seperti kata Bu Eli bahwa kita harus memberikan, pelayanan yang lebih Ya. baik lagi. Nah, sebelum itu nih, kita akan melakukan jargon ya Bu ya, Iya, jargon yang akan dipimpin siap. sama Bu Eli nih. Mungkin boleh minum dulu Bu buat Oke, biar lebih biar lebih semangat. semangat Iya, ya, Semangat ya. oke. silakan. Baik. Saya semangat kalau disuruh, Jargon ya, Bu, jargon ya. ya, karena ini menjadi, akunnya kita ya, kayak jargon kita. Oke, Evika agen perubahan, Evika berintegritas, Evika Melayani. Boleh tepuk tangan Oke. untuk kita bertiga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat bagi Iya. yang melihat podcast kita gitu ya. Betul. Jadi nanti akan ada podcast lanjutan lagi ya Bu ya Oke, terkait terima zona integritas dan kasih. juga terkait Fakultas Ilmu Iya. Komputer. Terima kasih Iya. sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber-narasumber kita pada siang hari ini yang sudah berkenan berdiskusi. Terima kasih juga kepada sahabat podcast FIK. Mohon maaf jika dalam pembahasan kita masih ada kekurangan. Semoga ada podcast lanjutan lagi. Semoga diskusi kita bermanfaat bagi kita semua, terutama menginspirasi dalam sebuah perubahan layanan. Sampai ketemu lagi di podcast series berikutnya. Saya Mila Amalia Rahman, salam sehat dan salam bela Bela negara. negara. Salam bela negara.